Sedangkan untuk tamu, Randy sudah meminta agar undangan disebarkan 3 bulan lalu. Media yang hadir pun diseleksi dengan cermat. Setelah sekian lama, Rizal dan Brian tidak melakukan kesalahan. Randy jelas tahu bahwa mereka tidak akan melakukan kesalahan, tapi dia tetap perlu diyakinkan. Itu karena dia ingin memberikan Putri Bramasta pernikahan yang sempurna, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Oke, Randy mengangguk, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Mendengar perkataan Randy, Rizal merasa lega. Rizal menjawab dengan sederhana, baik, dan dia bergegas pergi, takut Direktur Randy akan membuat pernyataan lain. Setelah Rizal pergi, Randy masih berdiri di tempat yang sama sambil mengagumi gereja yang dibangunnya sementara untuk Putri Bramasta. Meski dibangun sementara, namun memakan banyak waktu. Dia telah meminta seseorang untuk mempersiapkan diri sebelum kecelakaan Hendraguna, dan sekarang sudah lebih dari setengah tahun. Selama lebih dari setengah tahun, Randy membutuhkan banyak tenaga, uang, dan sumber daya. Namun, tidak peduli berapa banyak uang yang dia habiskan, dia pikir itu semua sepadan demi Putri Bramasta. Melihat gereja dan tata ruangnya yang romantis dan hangat, Randy tidak turun tangan untuk melihatnya. Dia sedang menunggu Putri Bramasta. Pada hari pernikahan, dia akan memegang tangannya. Bersama-sama, mereka berjalan dari satu ujung karpet merah ke ujung lainnya. Mereka akan berdiri di depan pendeta dan bersumpah kepada Tuhan bahwa mereka akan bersama selama sisa hidup mereka. Tidak lama setelah Randy pergi, Putri Bramasta terbangun. Dia ingin tidur lagi, tapi dia tidak bisa tidur. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terbiasa dengan Randy di sisinya saat dia tidur beberapa bulan terakhir ini. Jadi ketika Randy pergi, sepertinya jiwanya telah diambil olehnya. Dia sangat mengantuk, tapi dia tidak bisa tidur. Mereka baru saja tiba di Laut Aegea. Sebelum mereka duduk istirahat sejenak, Randy sudah sibuk. Dia sedang sibuk apa? Putri Bramasta berpikir dalam diam. Putri Bramasta menatap langit-langit dengan mata terbuka lebar. Segala macam pikiran terlintas di benaknya. Apakah dia akan bekerja atau ada urusan pribadi? Karena cederanya, Randy mempercayakan sebagian besar pekerjaannya kepada bawahannya untuk merawatnya. Dia hanya bertanggung jawab untuk membuat beberapa keputusan penting. Putri Bramasta berguling-guling, namun dia tidak bisa tertidur. Sebaliknya, putri kecil yang berbaring di sampingnya malah tertidur lelap. Dia sesekali mencibir mulut kecilnya saat dia tidur. Dia terlihat sangat menggemaskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit ujung hidung kekasih kecilnya dan berbisik, "Putri kecil, cepat bangun, ada stroberi untukmu." Oh, putri kecil mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk-nepuk cacing di ujung hidungnya sambil terus tidur. Putri Bramasta ingin lebih menggoda gadis kecil itu, dia tidak bisa membangunkannya. Putri Bramasta mencubit hidung putri kecil dan dia berbisik lagi, "Putri kecil, jika kamu tidak bangun, kakak David akan pergi lagi." Ketika putri kecil tiba-tiba mendengar dua kata, "Kak David," dia langsung sadar dan membuka matanya yang besar dan cerah. "Kak David," Putri Bramasta mengatakannya dengan suara yang sangat lembut karena dia hanya ingin menggoda putri kecil. Dia tidak menyangka si kecil akan benar-benar bangun. Sungguh sulit dipercaya bahwa anak kecil itu akan bereaksi begitu keras terhadap Kak David. Putri kecil menggosok matanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Kak David. Karena dia tidak dapat melihat Kak David, anak kecil itu sangat sedih hingga mulutnya mengerut dan dia hampir menangis. "Sayang, ibu minta maaf." Hati Putri Bramasta terasa sakit saat melihat raut sedih di wajah putri kecil. Dia benar-benar tidak menyangka gadis kecil itu bisa mendengarnya. "Ibu," putri kecil melemparkan dirinya ke pelukan ibunya dan mengusap kepala kecilnya ke dada ibunya.
Aku rindu kakak David. Putri kecil, kamu akan bertemu dengan kak Davidmu di masa depan. Putri Bramasta meyakinkan dengan tenang. Kak David ini bukanlah kak David yang asli, melainkan orang lain yang sangat mencintai putri kecil dan bersedia melindunginya dengan nyawanya. Tetapi sekarang, aku merindukan kakak David. Putri kecil merengek sedih. Dia sudah lama tidak bertemu kakaknya David. Kakak David sudah lama tidak mengunjunginya. Apakah kak David tidak mengingatnya? Atau mungkin kak David sudah melupakan perjanjian mereka? Sayang, ibu minta maaf. Putri Bramasta menyalahkan dirinya sendiri. Berdosa. Bagaimana dia bisa menggunakan kak David sebagai cara untuk membangunkan putri kecil? Ada apa dengan putri kecil? Randy kembali dan memasuki ruangan. Dia melihat putri kecil bersandar di pelukan Putri Bramasta. Wajah Putri Bramasta penuh rasa malu, dan putri kecil tampak sangat sedih. Ayah, aku rindu kakak David. Anak kecil itu melihat ayahnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Nah, bagaimana baletmu? Bagaimana kalau menampilkan tarian pendek untuk kami? Randy sengaja mengabaikan perkataan putri kecil dan langsung mengganti topik. Tentu saja tidak, anak kecil itu menjawab dengan sedih. Dia sedih, jadi bagaimana dia bisa menari untuk orang tuanya? Randy menyentuh kepalanya dan berkata dengan lembut, jika kamu tidak ingin berdansa, biarkan saja. Pergi ke kamar sebelah dan panggil adikmu. Ayo kita makan enak bersama. Oke, benar saja. Perhatian si kecil dengan cepat dialihkan oleh ayahnya, dan dia membuang pikiran tentang kakaknya David ke samping. Apa yang terjadi tadi? Begitu putri kecil pergi, Randy memandang Putri Bramasta dan bertanya dengan lembut. Putri Bramasta menghela nafas panjang, dan sedikit kesedihan muncul di hatinya. Dia berkata, jika David tidak dibunuh, dan jika dia bisa tinggal bersamanya sepanjang waktu, alangkah baiknya. Putri Bramasta sangat puas dengan David, berharap ketika putri kecil besar nanti, dia akan bertemu dengan pria sebaik David. Namun, ada begitu banyak pria di dunia ini. Terlalu sulit menemukan pria yang bisa melindungi putri kecil seperti David. Dia sudah pergi. Dia sudah meninggal. Berhentilah memikirkannya, dan jangan menyebut dia di depan putri kecil di masa depan. Dikatakan bahwa seorang anak perempuan adalah kekasih ayahnya di kehidupan sebelumnya. Pepatah ini menggambarkan situasi Randy dengan sempurna. Dia menyembunyikan fakta bahwa David belum mati karena dia tidak ingin melihat putri kecil terlalu bergantung pada pria lain. Ini juga pertama kalinya dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Putri Bramasta. Tidak peduli apa, dia kehilangan nyawanya untuk melindungi putri kecil. Dia menyelamatkan putriku, dan aku berterima kasih padanya. Kenapa aku tidak bisa memikirkannya? Putri Bramasta bertanya dengan lembut. Dia sering memikirkan David, bukan hanya karena dia mengorbankan nyawanya untuk melindungi putri kecil, tetapi juga karena dia berpikir bahwa David akan menjadi kerangka acuan yang baik untuk calon suami putri kecil. Dia tinggi, tampan, dan dia sangat bertanggung jawab. Dia pasti sangat populer di kalangan wanita. Putri, Randy memanggilnya sambil menundukkan kepalanya untuk menggigitnya sambil bercanda. Dia berkata dengan suara yang dalam, mulai sekarang, kamu tidak boleh memikirkan pria lain kecuali aku. Kamu benar-benar seorang tiran, suka memerintah. Putri Bramasta meliriknya dan tertawa. Saat Randy menjadi mendominasi, dia benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak punya penjelasan apapun. Mungkin ini Randy yang asli. Aku hanya suka memerintahmu, karena dia peduli dia tidak mengizinkannya memikirkan orang lain. Dia berharap dia selalu ada di pikirannya. Putri Bramasta menjawab sambil tersenyum, kamu selalu suka memerintahku. Apa karena aku berbeda denganmu? Kalau iya, aku ingin berterima kasih atas kebaikanmu.
Melihatnya tersenyum lebar dan matanya berbinar gembira, suasana hati Randy pun cerah. "Kamu manis sekali." Dia memeluknya dan dengan lembut mengusap kepalanya dengan kepalanya. "Putri, apa yang salah?" Baru-baru ini, dia selalu suka memanggil namanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun setelahnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Putri Bramasta." Randy masih tidak berkata apa-apa. Dia hanya memanggil namanya dengan lembut, karena itu adalah kata terindah di dunia baginya. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.